Halo teman bincang, kembali lagi di Bincang Akademi. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak. Rekan-rekan bincang, reformasi perpajakan Indonesia yang terbaru melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga turut mengatur nih terkait pengenaan pajak karbon. Pajak karbon ini itu sebagai bagian dari paket kebijakan komprehensif untuk memitigasi perubahan iklim. Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara menuturkan bahwa pajak karbon diharapkan mampu menurunkan emisi karbon, bukan untuk mendatangkan penerimaan negara. Nah, sebagaimana diberi wewenang oleh undang-undang nih, pemerintah dapat mulai menerapkan pengenaan pajak karbon mulai 1 April tahun 2022 pada industri atau sektor tertentu. Namun nih, hingga saat ini, pemerintah belum menerapkan pajak karbon sesuai wewenang yang diberikan. Nah, untuk membahas topik tersebut, telah hadir bersama kita nih di Bincang Akademi kali ini, Mas Rafif Naufal selaku Akademi Spesialis. Selamat datang Rafif. Halo Ica, ketemu lagi nih. Iya Rafif, nah kita akan membahas nih Fif terkait pengenaan pajak karbon. Nah bisa dijelaskan nggak sih Fif, apa itu pajak karbon termasuk juga apa yang dikenakan atas pajak karbon ini? Oke, jadi pajak karbon ya, ini sebuah nomenklatur baru yang baru ada itu sejak disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 lalu ya. Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 ya? Iya betul, nomor 7 tahun 2021 HPP ya. Tapi sebelum kita kenalan nih sama pajak karbon, mungkin kita pengen tahu dulu kenapa sih harus ada pajak karbon. Kenapa emisi karbon ini perlu dikenakan pajak gitu ya, Cat. Nah, sejarahnya nih ya, kita tarik ke belakang. Kita mungkin sudah sangat familiar dengan istilah emisi gas rumah kaca atau singkatannya GRK gitu. Gas rumah kaca ini mungkin kita sudah belajar dulu pas SMP atau SMA di pelajaran biologi ya. Gimana itu karbon ya. Di sini kita nyebutnya emisi karbon itu adalah karbon dioksida ekuivalen. Itu karbon dioksida ekuivalen itu bisa berupa senyawa karbon dioksida itu sendiri atau metana gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan namanya pemanasan global gitu. Nah, mungkin kita sudah ingat lagi itu pemanasan global tuh efeknya cukup dahsyat nih ya kepada iklim dunia gitu. Bagaimana es di kutub itu sudah mulai meleleh, kemudian permukaan air laut mulai meninggi dan lain sebagainya. Banyak sekali efek-efek yang kalau misalnya kita tidak tindaki secara cepat, maka itu bisa menjadi sebuah efek iklim yang permanen yang bisa kita itu point of no return gitu ya bahasanya. Makanya di sini melihat bahayanya pemanasan global tersebut yang disebabkan oleh gas rumah kaca tadi, makanya pemerintah-pemerintah dunia itu berkumpul ya dalam sebuah konferensi PBB, namanya itu forumnya Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Jadi Paris Agreement to UNFCCC gitu ya. Atau Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim. Nah, di sini itu para pemimpin dunia itu sepakat nih, wah kita harus segera untuk mengurangi emisi karbon. Di sini ada dua tahun ya, 2 poin di mana para pemimpin dunia itu sepakat. Pokoknya tahun 2030 kita harus ada target penurunan karbon dioksida ekuivalen itu sekian. Dan di tahun 2060 nanti itu akan zero emission gitu ya. Nah, untuk mencapai target tersebut itu para pemimpin dunia mengerahkan namanya NDC. Gitu ya. Mereka NDC itu adalah National Determined Contribution ya. Jadi kontribusi yang ditentukan secara nasional. Masing-masing negara itu menyusun NDC-nya masing-masing. Isinya adalah target-target, strategi, dan poin-poin aksi yang dilakukan oleh negara tersebut dalam rangka untuk menurunkan emisi karbon. Jadi dilihat nih negaranya kira-kira mampunya seberapa dan aksi-aksi yang bisa dilakukan itu seperti apa agar nanti juga
mungkin komunitas internasional bisa membantu gitu ya, kalau melihat adanya guidelines dari NDC tersebut gitu ya, masing-masing negara itu seperti apa nanti. Nah, untuk mewujudkan NDC ini, untuk Indonesia, itu NDC-nya adalah secara garis besarnya ya, kita menargetkan di tahun 2030 kita bisa menurunkan emisi karbon di Indonesia sebesar 29%. Dan itu untuk atas usaha sendiri. Tapi kalau misalnya dibantu internasional, kita bisa menargetkan untuk menurunkan emisi karbon di tahun 2030 sebesar 41%. Dan juga kita sepakat untuk menargetkan di tahun 2060 itu kita sudah zero emission ya. Tapi lagi-lagi itu tinggal 7 tahun lagi dan kita harus bergerak cepat ya. Tahun 2030 dan sekarang sudah masuk tahun 2023 ya. Nah, cara mencapai NDC ini banyak, macam-macam. Kita bisa membuat kebijakan-kebijakan seperti pemerintah itu membatasi emisi karbon yang dikeluarkan oleh sektor-sektor tertentu. Misalnya, kalau otomotif itu nggak boleh mengeluarkan emisi karbon melewati batas sekian, industri nggak boleh melewati batas sekian. Dan salah satunya, gitu ya, kebijakan selain itu kan ada yang pembatasan emisi karbon tadi, kemudian ada juga pembangunan alat-alat, gitu ya, instrumen-instrumen berkelanjutan, gitu. Jadi bagaimana kita pemerintah itu menggunakan instrumen-instrumen yang sustainable, gitu ya. Dan juga yang terakhir ada juga cara berupa penerapan pajak karbon ini. Jadi pajak karbon ini adalah salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mencapai national determined contribution tadi, gitu ya. Yaitu tahun 2030 29% gitu ya dengan usaha sendiri. Nah, pajak karbon ini kalau di perundang-undangan ya, di aturannya definisinya adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Tadi kita sudah bahas ya, yang dimaksud dengan emisi karbon itu adalah karbon dioksida ekuivalen ya. Jadi kodenya itu CO2e. Nah, CO2 itu terdiri dari senyawa karbon dioksida dan juga metana gitu ya. Dan tadi kan pajak karbon itu dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Dampak negatif yang bagi lingkungan hidup itu bisa kita definisikan ya sesuai dengan perundang-undangan tadi. Itu menjadi 3 hal. Bagaimana dia itu berdampak negatif bagi lingkungan hidup? Yaitu dengan kerusakan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, dan juga penyusutan sumber daya alam. Gitu. Jadi kalau misalnya dia itu merusak sumber daya alam, dia mencemari, maka dia qualify sebagai perusakan lingkungan hidup tadi, seperti itu. Nah, jadi kita dari sini bisa punya gambaran ya, ada beberapa latar belakang yang jadinya ada nih gitu ya, pajak karbon ini gitu di sejak UU HPP kemarin. Pertama, kita udah punya janji nih, kita berkomitmen di konvensi internasional tadi, 29% penurunannya di tahun 2030 dan 2060 itu zero emission. Kedua, kita juga pengen bagaimana mengontrol nih efek-efek dari gas rumah kaca tadi gitu ya, GRK tadi, agar pemanasan global ini bisa kita mitigasi bersama gitu. Dan juga yang ketiga, kita menyadari ya bahwa mitigasi perubahan iklim di Indonesia itu membutuhkan biaya, dan salah satu pembiayaannya itu dengan pengenaan pajak karbon ini. Dan juga diharapkan dengan adanya pajak karbon ya, itu bisa mengubah perilaku ekonomi dari para pelaku usaha gitu ya, para orang yang melakukan aktivitas yang mengeluarkan emisi karbon gitu ya. Mungkin melihat ternyata dipajakin sekarang, akhirnya mereka menjadi menggunakan instrumen-instrumen lain, alat-alat lain yang lebih ramah lingkungan gitu ya, tidak mengeluarkan emisi karbon. Jadi itu adalah dorongan-dorongan yang menjadikan pemerintah itu akhirnya klop untuk ada pajak karbon ini. Jadi Viv, ini adalah salah satu mengapa pemerintah ini mulai mengenakan pajak atas karbon sesuai tujuannya tadi ya, menuju ke 2030 ada penurunan emisi karbon begitu ya. Nah Viv, tapi tadi sebagaimana disebutkan Rafif juga ini tuh menyasar beberapa industri sektor gitu ya. Nah kalau misalkan sesuai di peraturan perundang-undangan di Indonesia nih, yang dikenakan pajak karbon ini siapa sih Viv? Atau wajib pajaknya siapa?
Oke, jadi mungkin kita bahas sedikit tentang roadmap-nya dulu ya, Cak. Jadi kalau misalnya roadmap dari pengenaan pajak karbon ini, memang ini sebuah jenis pengenaan pajak baru ya. Kita perlu berhati-hati dalam pengenaannya, makanya di sini pemerintah mengenakan pajak karbon ini secara bertahap. Dan tahapannya itu, roadmap-nya itu kan, peta jalannya itu sudah dimulai pada tahun 2021 kemarin, di mana pajak karbon ini secara resmi sudah diberlakukan ya melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian di tahun 2022 ya, sesuai dengan UHPP tadi, mulai 1 April itu pajak karbon sudah diberlakukan kepada industri PLTU batubara gitu ya. Tapi skemanya adalah skema cap and tax ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan skema cap and tax ini? Di cap itu yang dimaksud itu adalah batasan ya. Jadi pengenaan pajak karbon di sini adalah atas selisih dari cap and tax. Ini saya jelasin dulu ya. Mungkin pakai ilustrasi lebih gampang. Andaikan jadi setiap perusahaan itu kan memiliki batasan-batasan maksimal dia bisa mengeluarkan emisi karbon. Misal perusahaan A, dia itu memiliki cap 1000 ton karbon dioksida ekuivalen ya. Nah, tapi kenyataannya dia ternyata mengeluarkan 1200 ton gitu. Nah, berarti kan 200-nya itu ngelewatin batas ya. Nah, si perusahaan A ini punya 2 pilihan solusi. Pertama, dia bisa membeli surat izin emisi. Nah, surat izin emisi ini bisa dibeli dari perusahaan lain yang dia emisi karbonnya itu di bawah dari cap. Gitu. Misalnya ada perusahaan B nih, dia memiliki cap itu 1000 ton karbon dioksida ekuivalen, tapi dia ternyata nyata-nyata hanya mengeluarkan 900 ton karbon dioksida ekuivalen. Nah, berarti kan dia punya 100. Nah, itu bisa dijual ya, SIE-nya tadi kepada perusahaan A. Nah, jadi perusahaan A bisa membeli itu, atau dia juga bisa membeli surat penurunan emisi gitu, SPE atau SIE tadi, terserah dia membeli yang mana. Tapi kalau misalnya si perusahaan A ini nggak bisa beli nih, nggak ada yang, misalnya dia nggak dapat gitu ya, SIE atau SPE tadi, maka atas selisih cap tadi ya, misalnya tadi kan dia dapat 100 gitu ya dari perusahaan B, maka dia kan capnya tuh 1000, dia nyata-nyata 1200, dia sudah beli SIE 100, masih ada sisa 100 lagi nih, sisa 100-nya itu yang dikenakan pajak karbon gitu. Ini untuk yang skema cap and tax tadi yang dikenakan pada PLTU batubara ya. Oke. Jadi seperti itu yang dikenakan untuk sejak 1 April 2022 kemarin menurut undang-undang ya gitu. Nah, kemudian pemerintah juga merencanakan untuk tahun 2025 nanti gitu ya. Jadi di tahun 2025 itu implementasi perdagangan karbon secara penuh gitu ya, nanti ada namanya bursa karbon gitu. Nah, jadi sudah bisa berjalan lebih lancar dan lebih penuh gitu ya. Dan yang kedua itu di tahun 2025 ada perluasan sektor nih, jadi nggak hanya PLTU batubara, tapi juga sektor-sektor lainnya. Tapi nanti ngeliat dulu nih pemerintah, apakah sektor tersebut sudah siap, apakah keadaan ekonominya seperti apa gitu ya, dan skalanya nanti dikenakannya akan seperti apa. Dan juga yang ketiga akan ditetapkan aturan pelaksana dan juga tata laksana dari pengenaan pajak karbon untuk sektor-sektor lainnya juga gitu ya. Apakah nanti menggunakan skema cap and tax seperti PLTU batubara atau menggunakan skema lainnya seperti itu. Nah, jadi itu adalah roadmap ya. Kita peta jalannya untuk pajak karbon ini. Berarti Viv, untuk yang di awal ya, 1 April 2022 hingga tahun 2024 ini yang dikenakan hanya atas PLTU batubara aja gitu. Betul. Ya. Dan kemungkinan tahun 2025 gitu ya, menunggu kepastian lagi dari pemerintah untuk dikenakan pada industri atau sektor lainnya begitu ya, Viv ya. Itu kan subjek pajaknya, Viv. Lalu kita penasaran, Viv, lalu objek pajak dari objek pajak karbon ini apa, Viv? Oke, kita mungkin review dulu ya. Jadi yang menjadi subjek pajak itu siapa, objek pajaknya apa, dan wajib pajaknya siapa gitu. Ini bahasanya kalau di undang-undang mirip-mirip nih. Jadi kalau wajib pajak, subjek pajak ya. Subjek pajaknya itu adalah orang pribadi atau badan yang membeli
barang yang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon gitu. Jadi di sini ada dua kegiatan yang dilakukannya. Antara dia itu pertama membeli barang yang mengandung karbon atau dia melakukan aktivitas yang mengeluarkan emisi karbon tadi. Itu ya. Jadi itu untuk subjek pajaknya orang pribadi atau badan yang melakukan hal tadi. Kemudian objek pajaknya berarti adalah pajak karbon ini dikenakan atas pembelian barang yang terdapat karbon gitu dan juga aktivitas yang menghasilkan emisi karbon tadi gitu ya. Kalau wajib pajak ya berarti dia yang telah memenuhi syarat subjektif dan juga syarat objektif gitu ya. Atau dia itu pemungut pajak karbon gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari aktivitas tadi ya, yang dimaksud dengan pembelian barang mengandung karbon ini apa sih? Gitu. Apa sih yang dimaksud barang mengandung karbon gitu? Jadi barang yang mengandung karbon ini adalah kalau di undang-undang bunyinya gini nih, barang yang termasuk tapi tidak terbatas pada bahan bakar fosil yang menyebabkan emisi karbon gitu. Jadi di sini tuh di undang-undangnya pemerintah memberikan contoh ya, contohnya adalah bahan bakar fosil, tapi bisa yang lain ada lagi nih gitu. Nanti bisa melihat peraturan pemerintah atau juga PMK-nya gitu ya. Nah, itu untuk barang yang mengandung karbon. Kemudian untuk aktivitas yang menghasilkan emisi karbon, itu apa nih? Yaitu aktivitas yang menghasilkan atau mengeluarkan emisi karbon yang berasal dari berbagai macam sektor. Bisa dia itu dari industri, atau pertanian, kehutanan, atau perubahan lahan gitu ya. Misalnya dia itu mau buka lahan perkebunan terus dia dibakar gitu ya udah hutannya. Nah, itu kan mengeluarkan karbon ya jelas kan dengan pembakaran hutan tersebut gitu. Kemudian bisa juga industri atau limbah gitu, industri manufaktur misalnya dia mengeluarkan dari pabriknya itu ada banyak polusi karbon gitu ya, karbon dioksida ekuivalen. Maka itulah aktivitas tersebut yang dijadikan objek pajak seperti itu. Mungkin seperti itu, Chat. Oke, Viv. Jadi sudah ada ya tadi dijelaskan terkait subjek pajak dan wajib pajak, bahkan objek pajak. Nah, lalu Viv, kita ngomongin terkait tarif pajaknya. Nah, ini gimana Viv menghitung pajak terutang dari pajak karbon, Viv? Oke, ini kita bisa lihat dari di perundang-undangannya ya, Chat. Di perundang-undangan itu disebutkan bahwa perhitungan pajak karbon terutang atas keseluruhan nilai pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dengan mempertimbangkan nilai faktor emisi gitu. Jadi kata kuncinya adalah keseluruhan nilai ya. Entah itu keseluruhan nilai pembelian barang yang mengandung karbon tadi atau keseluruhan nilai dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Yang dimaksud dengan nilai faktor emisi yang harus dipertimbangkan tadi gitu ya. Ini adalah nilai koefisien yang menghubungkan jumlah emisi rata-rata yang dilepaskan ke atmosfer dari sumber tertentu relatif terhadap unit aktivitas atau proses yang terkait pelepasan emisi karbon gitu, Chat. Itu untuk penghitungannya ya. Jadi nilai keseluruhan kalau di undang-undang tersebut. Nah, kemudian tarifnya itu berapa nih, Chat? Tarifnya itu kalau di UHPP tadi ya, itu adalah ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan besaran tarif harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara gitu ya. Itu di sini pemerintah memberikan batasan sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Jadi kalau misalnya lebih dari itu di pasaran, maka menggunakan harga pasar di pasar karbon. Tapi kalau misalnya lebih rendah, maka dia menggunakan harga Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen tadi. Seperti itu untuk tarifnya ya. Nah, nanti kita bisa lihat lebih detailnya ya terkait dengan gimana sih penetapannya, perubahan tarifnya itu gimana gitu kan. Yang namanya pasar karbon kan pasti tarifnya berubah-ubah ya. Kemudian DPP-nya itu detailnya seperti apa, itu nanti kita menunggu peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pajak karbon ini. Dan juga kemarin tuh sempat diusulkan ya, kalau kita lihat di rancangan perubahan Undang-Undang KUP, itu tarifnya ditetapkan sebesar Rp75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Nah, ini angka ini tuh dapat dari mana ya? Jadi angka ini dapat dari tarif pajak
dihitung berdasarkan harga perdagangan karbon dari kegiatan Result-Based Payment (REDD) atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Itu data tahun 2020 ya. Jadi rancangannya sebagai gambaran ya dulu pernah diusulkan seperti itu. Wah, demikian ya Viv ya, cara menghitungnya pun perlu memperhatikan beberapa aspek dan komponen begitu ya. Nah, setelah nih Viv, wajib pajak tahu berapa pajak karbon yang terutang, lalu gimana Viv sisi administrasinya bagi wajib pajak untuk misalkan menyetorkan ataupun melaporkan ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku ini mengaturnya bagaimana Viv? Memang sih ya, sekarang itu kita masih belum ada peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Keuangan yang khusus mengatur terkait dengan pajak karbon ini. Kita masih dalam tahap menunggu. Tapi kalau untuk kewajiban administrasinya, itu kita sudah bisa lihat nih sejak adanya PP 50 tahun 2020 kemarin ya, terkait dengan pelaksanaan pokoknya perubahan di UKUP. Kemarin kan sudah diatur ya di PP 50. Salah satunya itu mengatur terkait dengan kewajiban administrasi dari pajak karbon ini. Gitu. Nah, jadi sebelumnya ya mungkin kita perlu mengetahui dulu saat terutangnya itu kapan sih? Jadi saat terutang dari pajak karbon ini itu ada 3 kondisi. Pertama, pada saat pembelian barang yang mengandung karbon. Kedua, pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu. Atau yang ketiga, saat lain yang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Gitu ya. Jadi tergantung nih aktivitasnya bentuknya apa. Apakah dia aktivitas yang menghasilkan emisi karbon atau dia pembelian barang yang mengandung karbon tadi. Itu ya saat terutangnya. Nah, terus dilunasinya itu gimana? Ya, mungkin sama seperti pajak secara umumnya ya. Jadi bisa dilunasi sendiri oleh wajib pajak atau dia dipungut oleh pemungut pajak karbon gitu. Nah, kemudian di sini ada kewajiban pelaporan nih, Chat. Pelaporan SPT tahunan pajak karbon dan juga SPT massa pajak karbon. Bagi wajib pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon, ya, dia wajib untuk melaporkan SPT tahunan pajak karbon. Untuk apa nih? Untuk melaporkan penghitungan dan juga pembayaran pajak karbon. Nah, kemudian untuk wajib pajak pemungut pajak karbon, dia wajib menyampaikan SPT massa pajak karbon gitu ya. Nah, ini buat apa? Yaitu untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak karbon itu sendiri. Nah, ini pelaporan SPT massa dan juga SPT tahunannya itu bagaimana kita melaporkan SPT sesuai ketentuan di perundang-undangan ya. Dan juga ada batasan maksimalnya nih. Tenggat waktunya pelaporan SPT tahunan sama seperti tenggat waktu pelaporan SPT tahunan untuk PPh badan ya, yaitu 4 bulan setelah akhir tahun pajak berakhir. Nah, kalau untuk pelaporan SPT massa pajak karbon yaitu terakhir 20 hari sejak berakhirnya bulan ya, seperti itu. Tapi Viv, ada nggak sih Viv pengecualian gitu atau keringanan yang diberikan pemerintah bagi wajib pajak tertentu gitu Viv? Iya, pengecualian biar dia itu nggak lapor SPT ya, baik itu SPT massa maupun SPT tahunan, itu ada Chat untuk wajib pajak tertentu. Tertentunya ini siapa? Kita belum tahu ya, kita masih menunggu PMK-nya. Tapi ya, selain pelaporan SPT tadi, ada juga nih kewajiban lain yang harus dilakukan oleh wajib pajak, yaitu kewajiban pencatatan nih Chat. Jadi wajib pajak itu wajib menyelenggarakan pencatatan atas aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dan penjualan barang yang mengandung karbon yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak karbon tadi, Chat. Gitu. Jadi pajak karbon yang terutang itu berapa seperti itu ya. Ini pencatatannya itu bisa bersumber dari data, bisa dari catatan, bisa dari dokumen. Intinya itu harus disimpan ya dokumennya dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan KUP gitu ya. Nah, itu untuk ketentuan pencatatan. Terus ada lagi nih Chat, hal yang menarik dari pajak karbon ini, yaitu kan kita ingat ya di awal kita memang tujuannya pajak karbon ini untuk apa? Untuk mengurangi emisi karbon. Betul, dan juga untuk iklim gitu ya. Jadi memang ini tujuan utamanya untuk iklim. Makanya di sini ada aturan earmarking ya. Nah, di pasal-pasal paling bawah tuh itu ada pengaturan bahwa penerimaan dari pajak karbon ini dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim.
pengendalian perubahan iklim ini itu bisa kita breakdown menjadi dua jenis gitu ya. Pengendalian tuh bisa berupa mitigasi, bisa juga berupa adaptasi. Kalau mitigasi ini maksudnya serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca atau meningkatkan penyerapan emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Itu untuk mitigasi nih. Jadi kita bagaimana menanggulangi dampaknya. Itu untuk mitigasi. Kalau adaptasi itu gimana? Ya adaptasi itu berarti bagaimana caranya kita itu bisa menyesuaikan gitu. Kita bisa menerima risiko yang timbul dari adanya perubahan iklim ini secara seminimal mungkin gitu. Bahkan kalau bisa perubahan iklim ini itu kita manfaatkan gitu, Cak. Itu adalah earmarkingnya tadi ya. Jadi dananya penerimaan yang kita peroleh dari pajak karbon ini itu akan dimanfaatkan untuk pengendalian perubahan iklim tadi. Seperti itu, Cak. Wah, lumayan Viv ya pembahasan kita hari ini tuh terkait pengenaan pajak karbon dan juga tantangan yang dihadapi oleh pemerintah gitu ya dalam pengaplikasiannya di Indonesia begitu Viv. Nah mungkin untuk mengakhiri video ini Viv bisa nggak sih Viv dikasihkan suatu closingan gitu ya, termasuk misalkan ada inti poin atau hal ringkasan yang bisa disampaikan ke teman bincang nih. Pajak karbon ini adalah suatu perwujudan dari janji pemerintah untuk penurunan emisi karbon gitu ya dalam rangka menanggulangi efek dari gas rumah kaca biar nggak ada pemanasan global itu berlanjut gitu ya. Nah, kita bisa melihat keseriusan effort pemerintah dalam janji tersebut dengan adanya pajak karbon ini gitu. Jadi mari kita sama-sama bisa mendukung, kita menanti bagaimana regulasi yang akan diberikan oleh pemerintah terkait dengan pajak karbon ini, dan juga semoga pemerintah di sini juga melihat dengan baik ya bagaimana sektor-sektor itu apakah sudah siap gitu, bagaimana keadaan ekonomi nasional, apakah kita sudah siap menerima adanya pajak karbon baru ini gitu ya, nomenklatur baru berupa pajak karbon ini, karena walau bagaimanapun pengenaan pajak itu harus didasarkan pada kemampuan mereka yang membayar seperti itu. Dan juga aspek yang paling penting yang juga perlu kita perhatikan adalah simplifikasi ya. Jadi apakah bisa diadministrasikan dan juga dihitung dengan sesimpel mungkin gitu. Jadi kita harapkan cita-cita yang diemban oleh pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan diterapkannya pajak karbon di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Rafif atas ilmu dan juga insight-nya dibagikan ke teman bincang gitu ya. Nah, bagi teman bincang yang ingin terus mendapatkan berbagai informasi menarik terkait perpajakan, jangan lupa ya untuk follow berbagai akun sosial media di DTC Academy. Dan jangan lupa nih bisa nonton juga nih berbagai episode Bincang Academy lainnya begitu. Nah, ke Singkawang beli pisang goreng Srikaya. Cakep. Sampai jumpa pada Bincang Academy selanjutnya. Bincang santai bahas pajak. Bisa Bapak.